Apa kabar pemirsa Super Quantum Learning? Terima kasih Anda sudah membeli 3 buah DVD dari kita. Saya Bang Yok akan membahas bagaimana teknik belajar yang luar biasa efektif, kreatif, unik, dan menyenangkan sehingga kemampuan prestasi di sekolah anak-anak bisa meningkat pesat. Kita akan membahas metode-metode belajar secara tuntas dalam beberapa bahasan. 1. Super Quantum Memory, teknik mengingat kuat, cepat ingatnya tapi sulit untuk lupa. Yang kedua, kita akan membahas teknik Super Quantum Writing, teknik mencatat yang kreatif, efisien. Kita bisa meringkas catatan 20 halaman, kita ringkas hanya dalam 1 halaman sehingga sangat cepat mengerjakannya dan juga sangat cepat membacanya. Yang terakhir, kita akan bahas teknik Super Parent, yaitu teknik bagaimana menghadirkan belajar itu luar biasa ke anak-anak sehingga anak-anak akan suka dengan belajar. Bahkan kita dapat mengiming-iming anak dengan belajar. Bahkan dari situ kita akan membangun kedekatan dengan anak melalui belajar. Oke, kita langsung masuk ke bahasan kita. Sebelum saya membahas semua hal tentang Super Quantum Learning, saya akan membahas dulu betapa luar biasanya diri kita, betapa luar biasanya anak-anak kita. Sesungguhnya anak-anak kita dan semua orang di dunia ini luar biasa pintar. Kenapa bisa begitu? Karena di bawah batok kepala kita itu ada 100 miliar neuron, di mana setiap titik neuronnya itu bisa bercabang sampai 20.000 dendrit. Artinya kita semua bisa menghitung kapasitas otak kita. Sekarang kira-kira saya mau tanya sama pemirsa Super Quantum Learning, kira-kira berapa ya kapasitas yang kita punyai? Kalau memang kita punya 100 miliar neuron, setiap neuronnya itu ada 20.000 dendrit. Ada yang tahu? Baik. Oke, kalau ada yang tahu, hitungnya bukan 100 miliar dikali 20.000. Itu kali-kalian. Tapi kalau secara matematis, karena setiap titik ada 20.000, artinya kemampuan otak kita adalah 20.000 dikali 20.000 dikali 20.000 dikali 20.000 terus sampai 100 miliar kali. Oleh karena itu luar biasa sekali pintarnya otak kita. Ada seseorang yang pernah coba menghitung, ternyata kemampuan otak kita dibandingkan dengan laptop yang ditumpuk sampai bulan itu masih hebatan otak kita. Jadi luar biasa cerdasnya otak kita. Mari kita temukan bagaimana hebat otak kita. Tahukah Anda, Einstein yang sedemikian pintar, katanya paling pintar di abad 19 kemarin, itu ternyata baru menggunakan 7% kapasitas dari kapasitas otaknya. Kita yang awam ternyata baru menggunakan 1-4% dari kapasitas otak kita. Artinya apa? Masih banyak kapasitas kita itu yang masih belum terabaikan. Kenapa? Karena kita belum tahu cara memaksimalkan, cara menggunakan otak kita. Baik, untuk diketahui, ternyata kita yang awam itu umumnya cuma menguasai 50.000 kosakata dan para sarjana cuma menguasai 80.000 kosakata. Loh, kok dikit banget? Sekali lagi, kalau memang Anda tidak percaya, pemirsa tidak yakin dengan perkataan saya, pemirsa saya persilahkan membeli buku 40 buku novel 40 buah ke toko buku, ya, silahkan dibaca selama 2 bulan semua novelnya. Insya Allah kata-kata yang ada di sana cuma cinta, kangen, rindu, sama ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya kata-kata yang kita gunakan mulai dari lahir sampai kita meninggal itu cuma kata-katanya itu aja yang diulang-ulang, ya. Padahal kalau kita mau pintar itu sederhana. 1 hari kita tambah 1 kosakata itu akan luar biasa meningkatkan otak kita. Baik, artinya apa? Yang jadi masalah, kenapa kita nggak cerdas? Kenapa kita kalau menghafal itu sulit? Ya, kenapa belajar itu menjadi sulit buat kita? Karena sekali lagi ada mismanagement otak. Ya, kita nggak tahu cara kerja otak, dan karena kita nggak ngerti, akhirnya cara menghafal kita, cara belajar itu kita itu melawan cara kerja otak. Ya, kita akan bahas bagaimana cara kerja otak kita. Jadi begini, sebenarnya setiap kita ini di batok kepala kita ini ada 2 bagian di otak kita, ada yaitu otak kiri dan otak kanan. Ini yang menemukan namanya Roger Sperry. Dia menemukan ini sampai dia dapat Nobel. Ya, Roger Sperry menemukan ternyata otak kiri kita ini dengan otak kanan kita cara kerjanya berbeda. Otak kiri kita dia bekerjanya lebih melihat angka, lebih melihat simbol, ya. Dia melihat polos bukan warna, dan dia cara kerjanya runtut, ya, dari atas ke bawah. Dia berlogika,
dan dia melihat satu persatu dan dia juga menganalisa. Itu cara kerja otak kiri. Cara kerja otak kanan itu kebalikannya, bukan melihat simbol tapi yang dia itu gambar, ya. Dia bukan melihat polos tapi dia melihat warna, ya. Cara kerjanya bukan dengan logika tapi dengan emosional, emosi. Dia bukan menganalisa tapi dia lebih ke perasaan. Dia bukan per bagian, per mikro tapi dia secara holistik. Nah, akhirnya cara kerja otak kiri, otak kanan ini ternyata juga kemampuannya berbeda. Untuk otak kiri itu ternyata menyimpan ingatan jangka pendek, sedangkan otak kanan itu menyimpan ingatan jangka panjang. Nah, selama ini kita ternyata menggunakan ingatan jangka pendek. Kita akan bahas nanti lebih jauh lagi. Nah, akhirnya kemampuan otak kita ternyata juga berbeda dalam apa yang kita rasakan. Kalau kita belajar terlalu menggunakan otak kiri, ternyata akan berpengaruh, rasanya jadi membosankan. Tapi kalau waktu belajar kita lebih menggunakan otak kanan, itu ternyata jauh lebih menyenangkan. Kok bisa begitu? Kalau otak kiri itu membosankan, kalau otak kanan itu menyenangkan. Saya mau tanya sama pemirsa, pernah nggak dulu belajar sejarah itu tentang Cut Nyak Dien, sejarah di Aceh? Mungkin pernah mendapat itu di kelas, ya. Rasanya gimana waktu mendengarkan guru menerangkan, itu rasanya ngantuk dan membosankan. Tapi saya tanya, pernah nggak nonton film Cut Nyak Dien yang dulu dibintangi oleh Rian Hakim? Kalau pemirsa nonton itu rasanya nggak mau berhenti. Kenapa? Karena ternyata sebenarnya itu sama-sama belajar, yang dibahas sama-sama sejarah Aceh, ya. Tapi yang membedakan yang film Cut Nyak Dien itu menggunakan cara kerja otak kanan. Tapi kalau yang bagaimana guru kita menerangkan di otak, itu ternyata menggunakan cara kerja otak kiri. Oleh karena itu kita akan bahas nanti cara kerja untuk yang menyenangkan ini di Super Parent, yang sekarang kita bahas bagaimana cara mengingat kuat menggunakan pola-pola otak kanan. Baik, sebelumnya kita akan lihat dulu di sini ada beberapa tulisan, ya. Tolong pemirsa di rumah ini lihat tulisannya ini. Saya kasih waktu setengah menit, baca sebanyak mungkin dan ingat sebanyak mungkin. Saya beri waktu setengah menit, silakan dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, silakan. Sepuluh detik lagi. Baik, cukup. Ya, sekarang saya mau tanya, apa yang pemirsa ingat dari yang barusan pemirsa lakukan setelah setengah menit? Saya yakin semuanya nggak bakal ingat, nggak masalah. Saya cuma mau kasih tahu aja bagaimana cara kerja otak kita. Baik, saudara yang ini, oke. Kebanyakan pasti mereka hafalnya makan, kursi, Ariel, Luna Maya, Julia Perez, bom, kepala, dan sebagainya. Ya, oke. Berapa kali pelatihan yang saya lakukan dari sekian peserta, selalu yang diingat ya hal-hal itu aja. Ya, mulai dari pergi makan, kepala, lalu Ariel, Luna Maya, ya. Itu ternyata setelah diteliti sama ahli neuroscience, hampir rata-rata pemirsa itu yang diingat adalah sesuatu yang menonjol. Siapa? Ariel, Luna Maya, lalu Julia Perez, bom, ya. Jadi sesuatu yang menonjol mudah, dan juga banyak yang hafal itu makan dengan kepala. Jadi yang dihafal selain sesuatu yang menonjol adalah hal-hal yang ada di awal dan hal-hal yang ada di akhir. Memang ternyata setelah diteliti sama ahli neuroscience, begitulah cara kerja otak kita. Selama ini kita menghafal itu tidak menggunakan itu. Oleh karena itu kita akan coba, ya. Setelah di slide selanjutnya kita akan belajar bagaimana menghafal menggunakan otak kanan, ya. Oke, langsung aja kita lihat ke slide, ya. Ini ada kata-kata yang harus kita hafal, dan saya minta Anda menghafalnya urut. Pemirsa di rumah coba hafalkan ini urut, mulai dari atas sampai bawah. Cuma saya kasih waktunya nggak bisa lama-lama ya, cuma setengah menit aja. Silakan kita mulai.
10 detik lagi. Ya, hafalan sebaik mungkin. Baik. Sekarang saya mau tanya, kira-kira siapa yang hafal semuanya? Saya yakin hampir dalam setiap latihan saya tidak ada yang bisa menghafal semuanya. Ya. Oke. Saya minta menghafalnya bukan sebanyak mungkin ya, tapi saya minta menghafalnya urut dari atas ke bawah. Ya. Saya akan coba ke pemirsa bagaimana saya akan buktikan ke pemirsa bahwa sebenarnya pemirsa pun bisa menghafal ini tanpa lupa, bahkan nanti kalau ketemu sama saya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, itu pemirsa juga akan tetap ingat. Ya. Oke. Caranya begini pemirsa. Satu, bagaimana kita bisa menghafal biar selalu ingat? Satu, gunakan otak kanan buat jadi menonjol. Yang kedua, kita biar bisa urut, kita cari satu lokasi. Ini nama teknik mengingatnya, ini teknik mengingat menggunakan lokasi ya. Mnemonika pakai lokasi. Ya. Jadi pertama kali yang kita hafal adalah kata-kata mobil. Ya. Nah, mobil ini yang kedua tebing, ketiga ulat bulu dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu kita harus cari lokasi yang urut. Ya. Kita ambil contoh mulai dari tubuh kita. Ya. Ini saya anggap lokasi pertama adalah rambut. Kita punya rambut, ada dahi, ya, alis mata, ya, mata dan seterusnya sampai ke bawah. Ya. Kita hubungkan, kita koneksikan dengan yang kita hafal dan kita buat satu cerita yang ceritanya seaneh mungkin dan selucu mungkin. Ya. Aturannya semakin aneh, semakin lucu itu makin bagus. Ya. Oke. Mulai kita coba hafalkan. Satu yang kita hafal adalah mobil. Ya. Kita hubungkan dengan rambut. Ya, kita buat cerita yang lucu, ya. Rambut mobilnya terbuat bukan dari besi, tapi terbuat dari rambut. Bayangkan mobil terbuat dari rambut. Kira-kira kalau jalan itu gimana ya? Mungkin kewer-kewer kali ya mobilnya. Nah, memang dibuat selucu mungkin. Nah, kalau ngerem, bayangkan mobilnya itu, nah, ya, rambutnya akan, wah, gitu loh ya. Karena mobilnya terbuat dari rambut, ya. Yang kedua, kita hafalkan tebing. Ya, kita cari lokasinya dahi. Ya, bayangkan di dahi ini ada orang yang sedang manjat. Ya, jadi kamu bayangkan ada teman kamu, misalnya si Udin dia lagi manjat di dahi kamu. Bayangkan seperti itu. Ya, di bawahnya lagi kita menghafalkan ulat bulu. Ya, di sini gua ada alis bentuknya kayak ulat bulu. Bayangkan alisnya terbuat dari ulat bulu. Ya, bayangkan waktu kamu ngaca, nah seperti itu, ya. Oke, di bawahnya yang kita hafal adalah roda, ya. Dan kita punya lokasi namanya mata, ya. Oke, di sini coba dibayangkan sama pemirsa, mata kita ini terbuat dari ban yang ada mereknya. Apa enaknya kira-kira mereknya? Goodyear atau Intiloop, terserah. Dibayangkan aja bahwa mata kita ini adalah roda. Oke, di bawahnya mata ini ada hidung yang kita hafal adalah cangkul. Pemirsa bayangkan di rumah bahwa hidungnya pemirsa itu terbuat dari cangkul. Bayangkan sekarang pemirsa pergi ke sawah sama bapak, ya, lalu sampai sama papanya, sampai di sawah itu dicopot hidungnya, lalu mulai mencangkul di sawah dengan hidung, ya. Bayangkan seperti itu. Baik, selanjutnya pemirsa yang kita hafal adalah delman, ya. Di bawahnya hidung ini ada kumis, ya. Bayangkan sekarang naik delman. Ya, dimana yang kumisan itu bukan tukang delmannya, tetapi kudanya yang kumisan. Bayangkan kuda itu kan nggak punya kumis harusnya ya. Bayangkan tapi ini kudanya punya kumis dan kumisnya melintang. Ya, sudah dibayangkan? Baik, ini harus dibayangkan pemirsa. Jadi nggak cuman oh iya sudah saya sudah apa, nggak begitu. Tapi harus dibayangkan bagaimana naik delman, ada goyangannya, harus begitu, ya. Oke, di bawahnya delman yang kita hafal adalah sendal, ya. Sendal, lalu lokasinya adalah bibir atas. Bayangkan, bibir kita terbuat dari sendal, ya. Oke. Mereknya apa sendalnya? Merek Swallow, ya. Oke. Di bawahnya lagi sendal, ada gembok yang kita hafal. Ya, ingat sama pemirsa, di bawahnya bibir atas ini ada gigi. Bayangkan bahwa gigi kita semuanya digembok. Jadi kalau kita mau makan, kita buka gemboknya semua dulu, baru makan. Setelah selesai makan, kita sikat gigi, baru kita kunci lagi, kita gembok lagi semua gigi kita. Bayangkan betapa repotnya karena gigi kita
dikasih gembok ya. Oke, di bawahnya gembok ini ada warung ya. Bayangkan bibir bawahnya ini adalah luas. Saking luasnya banyak PKL yang buka dagangan di sana sampai diusir sama Satpol PP ya. Pemirsa bayangkan itu semua ya. Oke. Sekarang di bawahnya warung yang kita tahu adalah kursi ya. Nah, di bawahnya untuk lokasinya kita punya adalah janggut ya. Anggap aja janggutnya panjang. Bayangkan janggutnya ini, kursinya terikat di janggut dan kita bisa main ayunan di kursi yang terikat ke janggut. Ya, sudah dibayangkan? Baik. Ya, sekarang kalau sudah dibayangkan, kita turun lagi. Ya, yang dia adalah setrika. Lalu di bawahnya jenggot ini ada leher. Oke, bayangkan sama pemirsa, waktu kita mau pesta, ya, ternyata kita ngacak, sudah rapi semuanya. Leher kita nggak taunya masih belum licin, ya, masih ada kerut-kerutan. Nah, biar licin, ini kita ambil setrikaan, kita colokin ke listrik, ya, kita tunggu sampai panas. Begitu panas, langsung kita setrika lehernya biar licin, ya. Baik, sekali lagi, ini cuma cerita, jadi jangan dilaksanakan di rumah, ya. Kalau pemirsa laksanakan nanti malah kacau nanti, ya. Baik, sudah dibayangkan, buat lucu mungkin ya pemirsa ya. Oke. Sekarang di bawahnya setrika yang kita apa adalah perahu, ya. Oke, bayangkan di bahu ini ada apa? Di bahu ini adalah danau, ya. Jadi setelah leher ini bahu, ada danau. Di mana di danau ini ada nelayan yang punya perahu lagi menangkap ikan. Ya, ada layarnya. Bayangkan ada nelayan punya perahu yang sedang menangkap ikan. Kenapa? Karena di sini ada danau. Oke. Sekarang di bawahnya perahu adalah yang mau kita apa? Tali rafia. Ya, oke. Dari leher kita turun lagi ke dada. Bayangkan di dada kita ini ada bulunya terbuat dari tali rafia, benar sekali. Ya, oke. Pemirsa bayangkan tali rafianya warnanya apa? Merah, hijau, biru, kuning. Terserah. Makin aneh, makin seru, makin lucu, malah makin bagus. Ya. Selanjutnya, yang kita apa adalah kalender. Ya, bayangkan. Setelah dada ini adalah perut. Kita bayangkan di perut ini, karena dia orang yang bandel, ini perutnya ini ditato. Tatonya itu tato Rabu Wage misalnya, ya, atau Jumat Kliwon, ya. Wah, itu nggak tahu, mungkin tanggal lahirnya dia atau mungkin tanggal lahirnya dia ngapain. Jadi yang jelas perutnya ini ditato sama preman, ya. Oke. Terus di bawahnya kalender kita menghafal dasi, ya. Di bawahnya perut kita punya pinggang. Bayangkan, ya. Gesper ikat pinggang kita ini bukan terbuat dari gesper, ya, bukan ikat pinggang, tapi terbuat dari dasi. Jadi kalau lagi menali ini, wah, rumit sekali kayak dasi. Bayangkan, ya, ikat pinggang ini terbuat dari dasi, ya. Oke, yang kita apa selanjutnya adalah tape, ya. Oke, di bawahnya pinggang ini ada paha, ya. Jadi bayangkan, ya, paha kita terbuat dari tape. Jadi pemirsa bayangkan di rumah sambil nonton bola, sambil nonton sinetron, nonton televisi di rumah, itu kita sambil makan tape, nyowel tape dari paha kita. Kenapa? Karena paha kita terbuat dari tape. Bayangkan kalau yang datang tamu, lalu kita tawarkan gimana? Nah, pemirsa bayangkan sendiri ya, tapi jangan ngeres ya pemirsa ya. Baik, di bawahnya tape yang kita hafal adalah panci, ya. Oke, bayangkan di bawah pahanya ada apa? Ada lutut. Bayangkan lututnya terbuat dari panci. Jadi kalau pemirsa berjalan, sedangkan lutut terbuat dari panci, kira-kira bunyinya gimana pemirsa? Bunyinya tentu akan lontang, lontang, lontang. Bayangkan kalau pemirsa itu lagi marah sama temennya, maka yang pemirsa lakukan dengan lutut panci adalah misalkan menendang, toeng gitu. Kenapa? Karena lututnya terbuat dari panci, ya. Oke, di bawahnya panci yang kita hafal adalah pisang. Bayangkan betisnya kita terbuat dari pisang. Jadi kalau ada tamu datang, tawarin pisang. Ini pisang. Wow, sambil ditendang ya. Nah, bayangkan seperti itu, ya. Loh, kok ini memang dibikin lucu dan dibikin aneh. Semakin lucu, semakin aneh, semakin baik, ya. Oke. Setelah pisang, kita bawahnya pisang itu ada sabun, ya. Oke, bayangkan bahwa kaki kita, telapak kaki kita ini terbuat dari sabun. Jadi kalau kita mau berangkat kuliah, mau berangkat ke sekolah, maka kita akan ambil air, ya, kita basahin biar kita bisa main ski, karena sabun itu
licin, ya. Oke, yang selanjutnya yang kita adalah kacang, ya. Kita ada jari kaki, bayangkan jari kaki kita terbuat dari kacang. Jadi kalau kita lagi nonton bola, pertandingan Liga Eropa, Liga Italia, ya, maka kita sambil nonton bola itu kita makan kacang rasa jempol, ya pemirsa, ya. Wah, bayangkan rasanya kayak gimana tuh, kacang rasa jempol, ya. Oke, yang terakhir, ya, yang kita tahu adalah kuaci. Nah, kuaci ini, bayangkan kuacinya, kuku kaki kita itu terbuat dari kuaci, ya. Sekarang pemirsa bayangkan semua. Baik, sekarang silahkan pemirsa mengulang, ya, satu persatu dari atas ke bawah. Tapi ini saya tutup. Saya minta pemirsa tunjukkan ke saya apa aja. Ya, oke. Yang pertama, ya, terbuat dari apa? Oke, dari mobil. Silakan. Yang ini ada orang apa? Oke, yang mendaki. Ingat, yang ini alis mata. Kira-kira pemirsa ingat? Ulat bulu, benar sekali. Ini pemirsa ingat? Cangkul, benar. Turun ke bawah ada apa? Kumis. Iya, benar sekali, naik delman karena yang punya kumis adalah kudanya. Oke, yang selanjutnya bibir atas. Ingat mereknya apa? Sendal jepit merek Swallow. Baik. Selanjutnya gigi. Ya. Repot sekali. Ingat. Oke, gigi semua digembok, ya. Bibir bawah luas sekali, ada warungnya sampai diusir sama Satpol PP tadi, ya. Oke. Di bawahnya lagi, bibir bawah ada jenggot, ada yang tadi main siapa? Oke. Apa yang diayunkan? Kursi, benar sekali. Kursi diikat jadi ayunan di tembok tadi, ya. Di jenggot, ya. Oke. Selanjutnya leher gimana? Biar licin diapakan? Disetrika. Iya, benar sekali. Bisa semua, ya pemirsa, ya. Oke, selanjutnya ini saya mau tanya. Bahu ada apa tadi? Ada daunan tuh, ada apanya? Ada perahunya. Oke, benar sekali. Sekarang dada ada apa tadi pemirsa? Tali rafianya, benar sekali. Sekarang ini perut, diapain tadi perutnya? Karena preman di tato, benar sekali. Ikat pinggangnya tadi gimana? Yang sulit menguncinya? Dari dasi. Oke, paha terbuat dari apa? Tape, benar sekali. Lalu di bawahnya paha ada apa tadi? Lutut. Terbuat dari apa lututnya? Panci, benar sekali, karena kalau berjalan berisik, ya. Oke, selanjutnya di bawahnya panci ada apa? Ada pisang. Iya, benar sekali. Jadi waktu nasinya tadi direndam, ya. Ya ini dibuat lucu aja, ya. Oke. Terakhir, yang selanjutnya di bawahnya betis ada apa? Iya, telapak kaki terbuat dari sabun, benar. Di bawah telapak kaki ada apa? Selanjutnya jari kaki terbuat dari apa tadi? Ya, kacang rasa jempol. Ingat kan? Yang terakhir kuaci rasa jempol untuk kuku kaki. Iya. Gimana pemirsa? Sudah bisa? Oke, saya yakin pemirsa pasti ingat semua. Bahkan kalau dibolak-balik. Ya, sekarang saya bolak-balik coba. Kalau saya minta sama pemirsa, apa kira-kira? Paha ini. Tape, benar sekali, ya. Kalau saya minta ini, ya, bulu terbuat dari mana tadi? Oke, tali rafia, benar sekali. Kalau saya minta mata, kira-kira apa tadi? Roda, benar sekali. Baik, kira-kira sampai di sini untuk yang teknik mnemoniknya. Kita akan lanjut bagaimana teknik mnemonik ini, ya. Oke. Nah, jadi intinya apa? Intinya sekali lagi, untuk menghafalkan itu kita buat seaneh mungkin, ya. Dan yang dibayangkan tuh harus konkret dan nggak boleh yang abstrak, ya. Misalnya bayangkannya merdeka. Merdeka itu apa? Agak sulit dikonkretkannya, ya. Harus dibikin sekonkret mungkin, kalau bisa kata benda, ya. Makanya tadi bayangkannya dengan sesuatu yang bisa dilihat, pisang, dasi, tato, tali rafia. Sesuatu yang bisa dilihat dan bisa dipegang, ya. Dan harus waktu menghafalnya tuh harus dibayangkan dan dirasakan. Jadi bukan cuma dipikirin, tapi benar-benar dirasakan. Kalau bisa, kalau begitu ngomong pisang, itu terasa aroma pisangnya, ya. Kalau saya ngomong panci tadi, itu harus terasa bagaimana berisiknya panci kalau dipukul-pukul, ya. Itu yang namanya teknik menghafal menggunakan otak kanan, ya. Dan upayakan pakai kalimat aktif pemirsa, ya. Ini pemirsa coba
di awalnya mungkin menghafalnya agak sedikit lambat, tapi setelah ini, nah saya bisa jamin ya, kalau pemirsa ketemu saya 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi, pasti pemirsa bisa ingat ya. Dan itu urut pemirsa, mulai dari atas ke bawah atau kebalikannya dari bawah ke atas ya. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana kita bisa menghafal kuat yang akan hafalannya urut ya. Coba kita kan tes ini ada 26 kata kebetulan ya. Saya coba minta bantuan teman saya yang cantik ya. Ya, bisa Mbak Mi bantu saya? Silahkan Mbak Mi. Oke. Nah, ini. Jadi begini Mbak Mi, ini saya punya 26 kata. Ini Mbak Mi belum pernah tahu ya. Belum. Baru ini ya. Oke. Baru. Sekarang nah, kata-kata ini saya akan kasih tahu Mbak Mi ya, biar pemirsa tahu bahwa sebenarnya semua kita ini bisa menghafal kuat, dan 26 ini Mbak Mi akan ingatnya itu runtun dari atas ke bawah dan nggak akan lupa-lupa ya. Oke, kita tes ya, pasti bisa ya, pasti bisa ya. Oke, ini Mbak Mi gak usah deg-degan, santai aja ya. Oke, baik, ini sekarang kita lihat ini 26 kata ya. Caranya gimana? Satu, kita cari tempat yang urut. Nah, kebetulan yang urut ini yang saya akan nisbatkan adalah menggunakan abjad Mbak Mi. Abjad alfabet A, B, C, D sampai Z ya. Oke. Nah, setiap huruf abjad tadi itu dicari nama binatangnya apa ya, terus dihubungkan dengan kata yang mau kita hafal Mbak. Ya, kalau A misalkan kalau A binatangnya ayam ya, kita pilih ayam, terus kamu bayangkan sama mobil. Nah, sekarang bayangin ada ayam itu pakai helm ya. Kenapa? Karena dia bawa Formula 1, karena dia saingan sama Michael Schumacher misalnya, seperti itu. Caranya seperti itu Mbak ya. Are you ready? Bismillah, bisa. Bisa ya? Ya, coba kita coba. Baik, kita coba ya. Yang pertama hurufnya yang kita hafal adalah mobil, hurufnya adalah A ya. A ya. A kita bikin apa? Ayam. Ayam. Bagaimana bayanginnya Mbak? Kalau kita ngebayangin simpel aja boleh, tapi yang harus lucu ya. Yang lucu dan seaneh mungkin, makin lucu makin aneh makin bagus itu. Ayam sedang balapan mobil. Oke, ayam pakai helm balapan mobil karena musuhan sama Michael Schumacher tadi misalnya ya. Betul. Oke, baik. Oke, setelah A, B. B-nya ini bebek. Ya, kira-kira gimana enaknya? Misalnya tadi ayamnya mau ngebut, pas ngebut nggak taunya bannya meledos. Ya, ban meledos itu nggak ada tukang tambal ban. Ya enggak. Akhirnya yang dimasukin ke dalam adalah bebek. Nah, ya. Jadi kira-kira bunyinya kalau pelan kan, bannya kan kalau pelan jalannya kwek gitu ya. Bannya terbuat dari bebek. Bebek. Nah, kalau misalnya cepet kira-kira bunyi bebeknya gimana? Kok gitu ya. Nah, kalau ngerem Mbak Mi gimana kayak bunyi bebeknya? Kwek. Gitu ya. Jadi gitu ya. Saya dites. Ini harus dicoba. Jadi harus dirasakan ya. Pemirsa di rumah harus bisa merasakan ini ya. Agak lucu dan aneh ya. Nah, gitu. Jadi sekarang coba saya bunyi mobilnya, Mbak Mi bunyi bebeknya ya. Oh, jadi kalau ngebut, cepet ya ngebut ini. Oke. Masuk pelan dulu. Oke, ya. Gimana? Kwek gitu. Oke, pokoknya intinya gitu ya. Kalau ngerem kwek gitu ya. Oke, baik. Di bawahnya B ada huruf apa? C ya? C. Yang dihafalin? Cacing. C-nya hurufnya cacing, yang dihafalin sendok ya. Sendok. Nah, bayangin ini gimana kira-kira? Sendoknya terbuat dari cacing gimana? Sendoknya terbuat dari cacing. Kalau saya mau kalau saya ngebayangin cacingnya ada di sendok, geli saya. Mendingan itu aja ya. Ini sendok terbuat dari cacing aja ya? Iya, sendok terbuat dari cacing. Tapi kalau memang sampai geli, itu malah bener pemirsa. Oh gitu ya, karena langsung masuknya nggak saya. Itu karena emosi gitu. Kalau sendok terus di dalam sendoknya tuh ada cacing, jadi saya geli. Oh gitu. Terserah mau dalam sendok itu ada cacing atau sendok itu ada cacing. Jadi kalau ada cacing kan enak, nggak perlu pakai garam, udah asin kan. Oke, baik. Ya, selanjutnya di bawahnya C ada D ya. D. Oke, D ini dinosaurus ya binatangnya ya. Oke, yang dihafalkan apa? Dinosaurusnya makan jagung. Iya, di pantai mungkin pakai tanah pantai, tanah Hawaii gitu, sambil nyantai gitu, berjemur dia makan jagung gitu ya. Jagung. Enak kali ya. Lucu ya, dinosaurus yang harusnya biasanya makan daging, nggak taunya malah makan jagung. Begini lagi tangannya. Iya, saya kemarin udah ketawa. Nah gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Habis D, E.
elang. Ya, bayangkan burung Garuda. Yang diapain tukul ya? Tukul. Oke. Burung Garuda itu kan terbuat dari elang kan sebenarnya burung Garuda. Nah, palanya ngadep kemana? Ke kanan atau ke kiri tuh? Ingat nggak? Lupa saya. Lupa ya? Iya. Ke kanan lah misalnya. Lalu ke kanan. Oke. Kanannya ngeliatin tukul gitu. Nah, gini, yang begini itu bukannya burung Garuda tapi tukul gitu, bayangin. Bayangin kayak gitu. Bayangin, jadi burung Garuda itu bukan tampangnya burung tapi tampangnya tukul. Jadi, sorry nih kalau Mas Tukul lagi nonton. Oh iya, jadi kalau Mas Tukul, sorry Mas Tukul ya. Iya, Gitu. jadi elang Garuda itu kepalanya Mas Tukul. Oke, Nah, ya benar masuk ya. kotak. Oh, masuk kotak ya. Masuk. Oke. Setelah habis D, E, F, F-nya flamingo. Ya. Sebentar, flamingo kemana? Flamingo itu burung bangau, ya. Tapi yang tinggi, yang dia kalau ini jalannya gitu loh. Itu gitu. flamingo. Nah kan kalau kita masukin ke otak harus tahu Nah. yang diimajinkan dulu kan. Benar, Kalau jadi- saya nggak kenal gimana? Harus tahu memang ya. Jadi flamingo itu jenis bangau yang warnanya merah jambu pink ya. Dan dia kalau jalan itu kayak menari-nari tuh. Nah, kecil sekali kakinya gitu ya. Oke. Ini yang dihafalkan kan danau. Jadi kira-kira menghafalnya nanti gimana? Flamingo. Ini kalau saya usulkan gini ya. Ada danau dari atas nih. Bentuknya persis seperti flamingo. Ada perutnya, dadanya, lehernya, paruh, kepala, leher lagi, punggungnya, bokongnya, lalu kakinya kecil gitu. Jadi danaunya persis seperti flamingo. Kalau gitu gimana? Bisa ya? Itu Oke. atau kalau aku tadi Ya, sih gimana? flamingonya lagi arisan di danau. Oh, silahkan. Jadi Banyak gitu. terserah Jadi gitu danau ya. penuh dengan flamingo Ya, oke. semua gitu. Jadi flamingo pada arisan di danau ya. Danau atau lagi ada yang dansa di Boleh, danau. boleh, gitu. silakan. Kan tadi kan pinter. Benar. Jadi terserah. Jadi memang teknik begini nih Jadi jangan patok dari kreatif saya, ya. harus kreatif. Jadi ya. tidak terpaku ya kreativitasnya. Benar, Jadi iya. punyanya Bang Yop sama saya beda nggak Iya, apa-apa. Yang penting silakan. memang kita mengkoneksikan. Ya. Oke, silakan. Setelah F ada apa? G. Buku. G. Yang dihafalkan buku, lalu kalimat hurufnya G, binatangnya gajah ya, kita ambil ya. Oke. Gimana bayanginnya, Pak? Gajahnya lagi baca buku. Gajah lagi baca buku karena S3 kali kayaknya. Iya, Oh, gitu. saya yang dibayangin saya gajahnya pakai kacamata lagi baca buku. Oh gitu ya, iya benar. Lucu banget. Karena dia pinter banget ya. Iya. Kalah dong kita ya. Saya yang kalah, Mbak. Tapi pakai kacamata juga masalahnya. Oh, jadi kayaknya saya yang lagi baca buku, saya gajah gitu. Gitu. Mas Tri, maaf ya. Oke, baik. Di bawahnya G ada H. Harimau. Harimau. Ya. Silakan gimana Mbak Mi? Kira-kira yang dihafalkan telepon. Oke. Merupakan telepon harimaunya. Telepon pacarnya diputusin. Iya gimana? betul, harimaunya sedang terima telepon. Dari Dari pacarnya, pacarnya. diputusin terus. Kalau saya bayanginnya nangis dia. Iya sama, nangis. Oh gitu ya. Iya. Suaranya nangis Iya, gimana harimau? nangis sambil pukul-pukul meja. Oh, gitu. Awal tembok kan. Gitu ya. Kayak kali Novel gitu. Oke, harimau ini kalau nangis kira-kira bunyinya gimana Mbak Ami? Tadinya serunya. Oh. Gitu ya. Oh. Bayanginnya sama. Cicil gitu. Nah, jadi Seremnya. pemirsa silahkan membayangkan bagaimana suara harimau lagi nangis gitu ya. Semakin lucu semakin bagus ya. Berarti kita minta pemirsa juga untuk interaktif ya. Iya. Memikirkan, memvisualisasikan. Benar sekali. Oke, sekarang kita lanjut pemirsa ya. Seperti G, setelah G, H, I sekarang ya. I binatangnya apa kira-kira yang enak? Ikan, itik bisa. Yang dihafalkan sekolah. Sekolah. Kita sepakatnya ikan aja, karena udah di PowerPoint sudah ikan Iya, ini, iya. Mbak. Ya, oke. Berarti gimana bayangannya Mbak Mi kira-kira? Ikannya lagi berangkat ke sekolah. Ikannya berangkat ke sekolah, pakai baju tutul yang lain berarti ya? Iya benar. Oke, terus? Begitu saya ngebayanginnya tuh dia pakai topi merah putih tulisannya. Oh gitu. Lucu. Jalannya lucu dong, jalan ikan. Jalannya pakai siripnya gitu. Oh gitu. Wah, pakai sirip lucu ya? banget ya jadinya. Oh gitu. Seneng juga ya dia kayak gini. Ini memang menyenangkan. Menyenangkan. Kan aneh loh. Kadang-kadang kalau orang yang biasa mnemonik ini, Mbak, begitu dengar sesuatu dia ketawa sendiri Iya. gitu. Saya Kenapa? bayangin langsung tahu. Oh, gitu. Kalau saya bayangkan begini, ikannya udah rapih gitu, dia perginya ke laut nggak taunya. Karena sekolahnya dibikin di Batam. Oh begini batu. Heeh. Berarti ketemu sama SpongeBob. Iya, karena gitu. sebangku sama SpongeBob. Oh. Gitu ya. Berarti Ya, anaknya oke. Mr. Crab gitu. Kayaknya iya itu ya. Oke, setelah I pemirsa, kita lanjut ke J. J-nya ini adalah
binatangnya apa? Jerapah kita pilih ya. Oke, yang dihafalkan bendera. Kira-kira gimana? Saya ngebayangin jerapah itu kan tinggi, dia itu jadi tiangnya bendera. Oh, jadi tiang bendera Kasian, ya. kan? Oh, jadi waktu ngikatnya disuruh nunduk dulu ya. Biar berkibar, tendang kali jerapahnya. Itu kan lari kan? Jadi dia tinggi, di atasnya itu berkibar bendera kita atau gitu. bendera yang lucu gitu. Nah, dia buat tiangnya. Oh, buat tiang ya gitu ya. Iya, ya. benar sekali. Nggak apa-apa, silakan ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ya kalau gitu. Setelah J, K apa? Binatangnya kucing kita pilih. Kucing. Yang dihafal sepatu. Oke, gimana? Sepatunya bentuknya sepasang kucing kembar. Oh, silakan. Tapi kalau saya bayangannya kucing pakai sepatu. Kucing pakai sepatu. Berapa pasang kalau gitu? Kucing pakai sepatu berarti Berapa dia ada 4 sepatu ya, 2 pasang. Oh, 2 pasang. 2 pasang. Oke. Jadi pemirsa di rumah biasanya pada jawabnya 4 pasang. Kalau 4 pasang salah. Iya, kan kakinya kan 8. Iya, kakinya bukan 8 tapi 4. Berarti 2 pasang, yang depan mereknya Nike, yang belakang mereknya Pro ATT mungkin. Iya, gitu ya, beda ya. Beda ya. Oke, yang satu luar negeri, yang satu dalam negeri gitu ya. Oke, selanjutnya HIJKL. L-nya apa ya? Nah, binatangnya lintah yang dihafal baju gimana? Lintah baju, lintahnya pakai baju. Bajunya terbuat dari lintah atau lintahnya pakai baju? Lintahnya pakai baju bisa. Tadi juga saya juga mikir sempat bajunya terbuat dari lintah, tapi mungkin karena Ya silakan Mbak Ami boleh. Karena orang dewasa kayak kita ngebayanginnya sih masih geli ya. Tapi semakin ini semakin mungkin kalau anak-anak malah lucu mungkin gitu. kan. Kalau saya bayanginnya baju terbuat dari lintah pas dipakai begitu jalan 5 menit langsung meninggal. Kenapa? Dihisap semua. Naik lagi juga lengket kan ya. Oke. Jadi lintah baju HIJKL setelah itu M. M-nya apa? Monyet ya. Monyetnya pakai? Monyetnya jadi direktur. Oh, jadi direktur. Pakai dasi. Saya jadinya. Waduh. Bukan nangep kan. Oh, beda ya. Oh, gitu. Kan nggak pakai jas kali ini ya. Iya, jadi pakai dasi aja. Jadi direktur, pakai dasi atau jadi narasumber. Oh, loh. Oh, jangan jadi narasumber. Oke. Jadi gini, begitu masuk ke kantor, kita terlambat, itu yang ketemu bos kita di depan itu monyet pakai dasi, marah-marah. Bahaya tuh kalau kita membayangkan itu. Nah, ya kan, kalau kita ke kantor. Gitu ya. Oh, gitu ya. Wah, gawat nanti bos kita bisa marah-marah nih ya. Gitu. Marah kalau bayangin begitu. Oke ya, baik. Setelah itu HIJKLMN, N-nya apa? Naga. Gimana bayanginnya? Lukisannya berupa naga. Terus naganya gimana? Naganya itu ya sedang meliuk-liuk keluar api, biasanya segitu. Oh, gitu. Tapi kalau anak-anak biasanya lebih kreatif nih. Kalau kita ikutin. Kalau saya gini, kan seandainya mungkin kalau saya ya, lukisannya naga, tapi naganya itu bisa keluar. Kalau dia haus itu dia keluar cari minum, cari Sino, cari Coca-Cola. Dari lukisan itu ya. Terus kalau dia kan udah balik lagi jadi lukisan lagi. Terus katanya lapar, dia keluar lagi cari makan. Gitu loh. Makan nonton. Berarti lebih lucu dari saya ya. Ya, terserah silakan. Terserah ya. Berarti audiens di luar di rumah juga dipersilakan karena ini memang teknik belajar sekreatif mungkin, seaneh mungkin, sekocak mungkin ya. Oke. HIJKLMNO O-nya apa? Kira-kira benarnya apa? O-nya orang hutan. Oke, yang diapain apa? Rumah. Orang Gimana hutan. bayangkan? Nah, jadi biar lucu. Di rumahnya itu lagi banyak orang hutan. Oh, di rumahnya banyak orang hutan? Oh, bisa juga, nggak masalah. Kalau saya Jadi bayanginnya satu keluarga, ada ibu, bapak, gitu. anak-anaknya. Oh, berarti ada satu rumah, isinya sekeluarga itu orang hutan semua ya? Betul. Bapak, ibu gitu ya? Semua. Ya silakan. Kalau saya bayanginnya ada rumah tingkat 4, mobilnya jejak 12, ya ada Alphard, ada Jaguar dan sebagainya. Tapi nggak taunya yang punya keluarga orang hutan. Iya. Nah, jadi yang orang kaya itu nggak tahu bukan manusia, itu malah orang hutan. Nah, saya bayangannya begitu ya. Oke, tapi dipersilakan ya. Oke, setelah itu di bawahnya O adalah P. P-nya kira-kira benar apa? P itu panda. Panda ya. Oke. Panda kira-kira kalau dibayangkannya sama Mbak Ami gimana? Panda mainan listrik setrum. Nah, jadi di rumah orang hutan itu tadi, lanjutin aja ya. Rumah orang hutan tadi, pandanya bawa tangga, ya enggak? Karena lagi betulin listriknya di rumah orang
iya orangutan ya. Terus pas lagi gini nggak taunya kesetrum ya. Akhirnya warnanya kan tadi hitam putih, jadi hitam semua ya. Gosong gitu ya. Hitam semua. Nah, atau putih gitu. semua. Oh, hitam semua ya. Hitam kesetrum semua ya. Oke. Jadi beruang nih kayak gitu aja ya. Oke. HIJKMN OP Ki sekarang. Ki. Pas bunga Ya, berarti. yang jadi masalah Ki ini loh nggak ada binatang depannya Ki. Coba cari. Nggak ada kan? Adanya depannya K. K ya, Mak. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada gini ya. Ki itu bisa kalau saya bilang koi gimana? Ya nggak Koi. masalah. Ini kan bukan masalah ED yang benar. Berarti Yang ini penting kan pakai apa? berarti pakai kol-kolah ya. Nah, jadi kalau Koi gitu kan. Jadi koi. Gitu Nah, ya. koi gitu Iya. kan. Jadi koi, bayangkan koinya ini apa? Ada vas, vasnya kan tinggi gini. Nah, ada ikan koi yang taruh di dalam vas, dia nggak bisa bergerak tapi hidup. Ya, dia hidup, jadi pemandangannya bagus karena di dalam vasnya itu ada ikan koinya. Ya, berarti Gitu. seperti akuarium berbentuk vas isinya ikan koi. Nah, gitu. Nah, ada bunganya. Nah, ditancepin kok dalam mulutnya ikan koi, bayangkan. Tapi ya hidup. Nah, gimana itu bayanginnya? Bisa. Lebih bayangkan ya? Tadinya Oke. saya mau ngebayangin Silakan. vasnya berbentuk ikan koi. Oh, boleh juga. Karena bentuknya tuh ikan koi, Boleh. warna-warninya bagus, Oke. tapi bentuknya vas. Oke. Kalau saya kan lebih suka keindahan kan. Iya, silakan ya. Oke, kalau ibu-ibu emang begitu kali ya. Iya. Gitu. Terus sudah nikah belum sih, Mbak Mi? Iya. Sudah nikah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah nikah gitu. Ya? Sudah satu. Oh, gitu ya? Sudah satu lagi. Oke, baik lanjut. Setelah OPQR, R-nya ini binatangnya apa kira-kira, Mbak Mi? Rusa. Rusa ya. Oke, bayangkan gimana bayanginnya, Mbak Mi? Rusa. Rusa lampu. Kalau saya bayanginnya, kalau saya ya, ini Mbak Mi terserah. Kalau saya ada kepala rusa yang baru habis diburu, dalam itu dikasih lampu dalam kepalanya. Oh iya. Keluar cahayanya dari mana? Dari matanya dong. Mata tuh dari hidung, dari sini, Wah. dari sini, akhirnya dihodol gitu ya. Mantap banget. Itu kalau saya, kalau Mbak Mi terserah. Kalau Ya. saya sih tadi ya rusanya lampunya berbentuk rusa. Rusa. Oh, gitu Cuma ya? nggak kebayang kalau seindah itu bisa jadi. Oh gitu ya. Bisa lampunya jadi rusa terus bisa nyala terus lari-lari diburu gitu ya. Iya. Wah, kocak juga itu. Kocak itu. juga. Ya oke. HJ PQRSS-nya sapi binatangnya Ini? yang dihafalin keset. Keset ya. Oke pemirsa silakan hafalkan. Sapi keset gimana ngubunginnya pemirsa kira-kira? Sapi mau masuk rumah, keset Oke. dulu. Nah benar. Jadi mau masuk rumah keset dulu. Tapi keset terbuat dari sapi tapi masih utuh. Nah, kalau saya bayanginnya aneh. Oh gitu. Suatu. Jadi kalau mau naik itu lompat dulu. Iya, keset ini harus lompat lagi bawah. Karena sapinya masih utuh jadi Oh, keset. berarti sapi yang dijadikan keset ya. Iya, tapi sapinya masih utuh. Kalau saya Hah? sapi habis ditugas nyawa, bajak sawah, Iya. kan kotor tuh. Hah. Nah, begitu masuk rumah suruh keset Keset dulu ya. Iya. Oke, silakan boleh juga gitu ya. Oke, jadi kalau gitu silakan keset dulu. Siapa Oke. sapi? Oke, kalau gitu ya. Langsung ya kalau gitu Mbak Mi ya. OPQRST, T-nya apa? Tikus. Tikus. Gimana? Yang diapain tisen ini? Jadi Bisa. tisen itu ternyata dia itu Tinju, bertinju iya. tanding itu Sama. sama tikus raksasa. Oh, Seperti dia juga. gitu, Bisa ya. bayangkan kalau saya jadi tisennya mending kabur. Oh gitu. Iya. Oh, tikus Tikus kecil aja saya takut, apalagi tikus yang gede ini Gitu saya ya? bayangin banget Ya, nih tadi. udah gitu ya. Berarti tikus yang gede gitu pakai sarung tinju juga Kalau ya? tinju, giginya Oh. 2 ke depan. Gitu ya? Iya. Wah. Sebelum perang, saya kabur Kabur dulu. dulu gitu ya. Berarti Madison kalah sama tikus ya? Kalah. Oke, sepakat ya. Oke, di bawahnya T kira-kira apa Mbak Mi? Wah. U, udang. Udang. Ya, yang diapalin uang gimana kira-kira? Kalau saya, uang itu kan biasanya di dalam itunya ada profil pahlawan ya. Oh iya. Tapi uang khusus yang Yang ini, ini, profilnya tuh udang. Oh, udang. Karena udangnya ternyata pahlawan dia lagi manggul Iya, senjata. betul. Oh, Jadi gitu ya? di dalam profil uangnya itu udang. Oh gitu. Wah, Dia mungkin- bawa tombak juga berarti ya. Karena dia mungkin malah nilai- penjajah ya. Ini mungkin bisa kita ajukan ke Bank Indonesia. Oh gitu. ya. Oh gitu ya. Iya. Boleh silakan kalau gitu. Oke. Oh, lumayan gila juga, Bang. Iya. Saya sebetulnya visualisasi saya lebih kocak. Oh gitu dari ya. anak-anak. Oke ya. Ya, silakan. Jadi pemirsa silakan mau menghafalkan yang model gimana itu dipersilakan ya. Setelah OPQRSTU V-nya Mm-mm. tadi apa? V-nya itu Viper.
Ya, Viper itu ular berbisa. Sebentar, Viper apa? Ular berbisa. Ular berbisa ya, Viper ya. Yang dihafalkan itu bang. Bang. Kira-kira ngapainnya gimana? Ketika saya ke teller bang. Yang tadi ada uangnya udang itu, terus mau setoran ternyata yang tellernya teller itu Viper semua. Oh, semuanya Coba bayangkan. Gitu. Jadi begitu mau store itu, terus ambil ketakutan ya. Jadi gitu. kalau disontok sama itu gimana? Iya, lagi mengisi slip setoran antara misi sama panas dingin. Oh gitu ya, karena itu mau ini kamu baru bisa. Ini saya jadi kebayang Oh gitu ya. 2 hari mungkin nggak kebangun. Oh gitu ya. Oke, baik. Jadi bang, tellernya nih Viper semua ya. Oke. Di bawahnya V, W. W-nya itu binatangnya wallaby. Wallaby tahu nggak Mami? Wallaby branded tas ya, kadang saya tahu. Oh yang tahunya itu ya? Iya. Nah, jadi untuk menghafalkan gini sekali lagi harus bisa kebayang. Kanguru kan? Nah, itu kanguru tapi yang kecil. Oh, Itu iya. jadi ada jenis kanguru itu lebih kecil ukurannya itu wallaby. Iya, kalau saya ada branded tas itu wallaby. Gambarnya Kanguru, cuma iya. kanguru anak ya. Iya, jadi bukan anaknya kanguru tapi memang ada jenis kanguru. Oh, ada jenis kanguru. Yang namanya wallaby itu ukurannya kecil. Berarti kita edukasi juga nih ke pemirsa ya. Iya. Wallaby itu adalah kanguru yang jenis-jenisnya yang kecil. Ya, oke. Oke. Terus bayangannya itu yang dihafalkan Kartini. Gimana kira-kira penghafalnya? R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini sedang naik wallaby. Oh, naik wallaby ya. Jadi pakai sanggul, Oh, tetap gitu. ya, tetap bersahaja. Pakai sanggul gitu ya? Pakai sanggul, Wah, luar biasa itu, Iya. lebih susah dari kita itu. Apa maksudnya gitu ya? Wah, kocak. Boleh. Jadi Kartini naik wallaby ya. Iya, naik wallaby. Yang lanjutnya W, X. X-nya ini, nah ini. Boleh agak maksa ya. Karena memang nggak ada lagi kata-kata binatang yang hurufnya X, sodok. Nah, ini kalau ada yang protes, ini nggak sesuai dengan EYD. Emang gue pikirin. Oh gitu, yang penting kita Ini kan urusannya bisa mentranslate apa yang kita pikirkan ingin dihafal ya. Yang penting ini kita bisa Divisualisasikan. menghafal, bukan kita bahasa resmi. Gitu. Ini kan hanya jembatannya. Benar, ini Betul. jembatannya aja. Ya, oke. Jadi agak dipaksakan dari kodok menjadi sodok. Ya. Boleh dong kali ini. Kodok gitu. Asal jangan ketahuan sama ini ya. Akan bahasa Indonesia. Oh gitu ya. Terus Oke. dokter hewan juga ntar marah nih. Oh gitu ya. Gak apa-apa lah kalau gitu. Kan yang main Mbak Ami. Oh, iya. Saya gitu ya. Oke. Baik pemirsa, bayangkan yang mau dihafalkan ini Mbak Ami adalah kapur. Ya, coba pemirsa sama Mbak Ami bayangkan gimana cara bayangkannya. Kalau saya sih kodok biasanya makan nyamuk, tapi sekarang dia suka ngemil kapur. Oh, ngemil kapur. Jadi kalau dia mau makan ke SD Impres dong ya? Bukan ke danau ya? Iya, karena biasa kan danau. Menjilat langsung dapat nyamuk. Kalau ini kali ini dia mencarinya kapur. Gitu ya. Kalau makanan sampingannya sekarang kapur. Oh, iya. Oke. Sembayangnya sangat lucu ya. Gitu. Kalau bisa habis itu kapur. Kapurnya habis ya. Oke. Kalau gitu lanjut ya. V, W, X, Y. Y-nya kira-kira bintang apa? Yak. Yak ini apa nih? Nah, yak ini untuk pemirsa tahu sapi yang itu ya, bison yang gondrong itu. Nah, itu yak itu namanya. Oh, itu namanya. Jadi yang sapi bison yang gondrong itu. Nah, jadi pemirsa kita kenalin dulu bagi yang belum kenal yak. Yak itu bison. Iya, bison. Sapi bison yang gondrong. Yang gondrong. Yang bulunya panjang-panjang itu. Nah, itu yak. Nah, sekarang bayanginnya gimana yang diapain durian ini Mbak? Makan durian kalau lagi musim durian. Kalau makan durian berarti ada yang manjat pohon durian juga ya? Iya, ada yang banyak gitu. pohon durian. Iya. Teman-teman dia nungguin di bawah. Iya. Langsung pesta durian. Oh, sering banget Di saya. bawah ada yang belah durian juga di bawah. Iya, gitu. dibela-belain Oh, gitu, iya, saya sering iya. kok pesta durian, mungkin Oh gitu ya? apa teman saya itu yak ya. Oh gitu ya? Oh yang itu coba cek dulu sama Cek dulu nanti dipastikan. Oke. Sekarang setelah Y, X, Y terakhir nih ya, Z. Z-nya apa? Zebra. Zebra. Kira-kira gimana? Ya. Pemirsa gimana untuk Jadi menghafalnya? kalau zebra semua pemirsa udah tahu lah ya. Iya. Belang-belang. Iya. Ya, kayak zebra cross kan berarti. Yang diapain kan kereta? Kereta. Kalau saya keretanya itu didesain seperti zebra. Oke, Nah, boleh. jadi belang-belang. Jadi keretanya belang-belang Iya, zebra semua. belang-belang semua, sampai kepalanya juga dibentuk kepala Silahkan. zebra. Boleh juga. Kalau saya mungkin bayanginnya udah begitu keretanya. Pansinisnya nggak taunya ya zebra. Zebra juga. Oh.
kondekturnya yang minta-minta ini tuh ngecekin kaki juga zebra juga. Saya sih berharap Ya. kalau kayak gitu berarti Ya. penumpangnya juga harus zebra. Kalau Oh, saya gitu ya? takut. Oh, gitu ya? Begitu tali karcis, Iya, lu kok zebra gitu nih? zebra Oh gitu ya? Takut saya. Iya, iya. Oke, kalau gitu pemirsa, langsung kita tutup Mbak Ami. Ini bukan cerita doang nih, tapi suruh ngapalin. Enggak, ini suruh ngapalin. Nah, susah ya. Let's kita buktikan bahwa sebenarnya ini nggak susah. Kenapa? Karena barusan ini sudah menggunakan otak kanan, ya. Sekarang Mbak Ami coba nih saya hilangkan dulu, ya. Sudah hilang nih semuanya. Oke. Sekarang coba saya minta Mbak Ami satu-satu diingat ya. Pertama kali apa, ya? Mau kita mulai dari huruf A. Ingat nggak? A tadi binatangnya apa? A itu berarti mobil. Binatangnya itu loh apa? A mobil. Ayam. Ayam. Tadi naik mobil ya? Naik mobil berarti Oke, A mobil. B. B itu bebek. Bebek ngapain tadi? Bebek itu dibuat ban karena bannya pecah ya. Pecah gitu jadi kuek gitu Iya. ya. Oke. Soal apa kan? B-nya. Oke, setelah B jadi cacing. B, C. C itu cacing. Apa itu Cacingnya cacingnya? itu sendoknya terbuat dari cacing. Oke, dari dari cacing. Oke. Jadi C itu cacing. C nya Sendok. cacing. Iya, sendok. Oke, 3 sendok. Lalu D D-nya itu dinosaurus. Dinosaurus ini Dinosaurusnya lagi di pantai, pakai hot pan, makan jagung. bener, yang dihafalin jagung ya. Iya, betul. Oke. D. Lalu D, E-nya. E itu Pemirsa bareng ya sama Mbak Ami ya. Oke, E-nya E itu Mbak Ami. elang. Elang itu burung garuda kita Iya. kayaknya. Aha. Tapi kepalanya kepala mas tukul. Oh, gitu gini-gini ya, ya. Iya. Oke. Lalu Lanjut. F itu F. flamingo ya. Flamingo. Abang flamingo Benar, ya. ya. Dia itu lagi ada arisan di Benar. danau. Ada arisan di danau, benar sekali yang di alam danau ya. Ya. Oke, F, G, G-nya. G itu gajah. Gajah itu apa Gajah tadi? Gajah itu tadi yang ingat nggak yang sempat pakai kacamata? Oh ya, gajah itu sedang mau ujian S3, jadi lagi baca buku. Gajah buku benar sekali. F, G, H. H-nya H-nya itu tadi hewannya, apa tadi? H-nya itu harimau. Harimau ya. Oke, gimana harimaunya? Harimau itu Yang tema tadi. telepon karena diputusin. Sama pacarnya. Iya. Ya, oke benar sekali. Terus I. I-nya? I-nya itu ikan. Iya, ikannya gimana? Ikannya. Sama SpongeBob ingat nggak? Ikannya itu dia sekolah di Bikini Bottom. Oke, jadi sekolah ya, ikan Jadi sekolah. Ya? sekolah. Oke. Nah. I, J sekarang, J. Pak. Ingat nggak? Jerapah itu dijadiin tiang bendera karena dia tinggi. Oke, ya, oke. Sekarang ini sampai Z kira-kira ingat nggak, Mbak? Dicoba ya. Dicoba boleh, ya. boleh kita coba ya Oke. pemirsa. Ini masih ragu, Mbak. Potensi Tapi nggak dia? setiap Saya masih bisa hafal. di gitu. recall sih keluar. Keluar ya langsung. Nah, Jadi kayak ada TV flat nih di otak Benar. saya. Langsung gambarnya tuh keluar loh Bang Benar. Yop. Jadi gitu, banyak kan pemirsa juga Menyenangkan gitu. banget pakai otak kanan ya. Nah, enak pokoknya nanti kalau tahu ya. Seru. H, I, J, sekarang kita lanjut ke K-nya pemirsa. Ya, silakan Bang K. K itu hewannya Apa tadi? tadi kita pakai kelinci ya? K tadi meong kali. Hah? Meong bukan? K kan K. K-nya apa tadi? K itu kucing. Iya, benar. Gimana kucingnya tadi? Kucing tadi kucing yang Mesti dari recall nih. ya. iya, kucing yang tadi ingat nggak yang pakai dalam negeri Oh sama iya, oke. kucingnya itu pakai sepatu. Nah. Jadi sepatunya 2 pasang, mereknya yang beda. Oke ya. Ingat Oke, ya? iya benar. Ingat ya? Lebih Ingat. gampang ya. Oke. A I J K L. L-nya apa? L itu hewannya lintah. Lintah. Terus? Bajunya itu terbuat dari bahan lintah. Benar sekali. Baju terbuat dari lintah ya. Iya. Oke. Ini sudah berapa huruf nih yang udah hafal? Sampai Sampai loh. ada ya. Udah banyak kan? Waduh, luar biasa banget, Ya, menyenangkan. pemirsa, sudah banyak huruf yang dihafal semua nih. Oke. Ya, ini karena pertama kali Mbak Ami ini juga agak Ya, kuat. jadi agak Oke. memang pertamanya agak sulit, tapi malah justru nonton. Mungkin Nah. saya di rumah bisa langsung bangun tidur. Ayam naik mobil, banyak pecah, Langsung ingat benar. banyak pakai bebek. Wah, itu kayaknya awal sampai Gitu ya. lama terus ya. Oke, langsung setelah K L M M-nya Pak. Monyet ya. Iya, tadi Iya. gimana? Eh, Ngomongnya biasa aja, jangan iya. ngomongnya saya ya. Ya sorry ya. Sorry ya Pak Bos. Jadi Oke, lanjut. kita ngebayangin M. kalau bos kita lagi marah Hmm. itu monyet pakai dasi. Nah, bener tadi. Karena Jangan bos. dicontohin, gitu, jadi pakai contoh. dasi, ya, gitu ya. Iya. Untung aja nggak pakai dasi saya.
Oke, HIJKLMN, ini tadi apa? Naga Naga itu gimana? saya sebetulnya punya lukisan naga. Nah, Tapi kalau benar dia lagi sekali. haus, suka jalan-jalan, Iya, cari minum beli ya. es teh manis, Gitu. makan beli nasi padang. Jadi suka nongkrong di Sevel juga ya? Nongkrong di Sevel, terus ntar begitu saya pulang malam udah ada lagi di lukisan. Iya, benar. Oke. Terus- Naga lukisan berarti ya? KLMNO, O-nya apa? O-nya itu orang utan. Benar, orang utan tadi gimana? Orang utan itu Yang kaya, gimana yang kaya? rumah mewah, Wah, Alphard, benar, Jaguar. iya. Saya pikir tetangga saya itu orang. Oh, enggak tahu. Orang sih benar, tapi orang utan. Oh, ada utannya ya? Ada utannya. Oke, sekarang udah orang utan rumah. O, P, P-nya sekarang apa? P itu panda. Panda gimana, Dik? Pandanya itu ada tangga yang listriknya rusak. Oke, bawa tangga, terus? Benerin. Benerin, Yang terus? tadinya warnanya hitam sama putih, jadi hitam semua. Oh, kesetrum berarti ya? Kesetrum, kan hangus. Berarti panda listrik. Listrik. Nah, langsung inget kan? Ingat. Sudah berapa huruf ini? Oke. Banyak banget ya, udah sampai Ini C yang, nih, udah yang selesai. tadi yang tadinya nggak yakin ini sudah mulai agak yakin sedikit ya. Oke. Nah, ini sampai Z ya. Oke. OPQ sekarang ya. Ki itu ikan koi. Iya, Ikan koinya koi. itu Pakai kokolan ya? Koi. koi gitu. Gitu ya? Koi gitu ya. Koi gitu. Nah, koi itu bentuknya koi itu ditaruh di akuarium Iya. yang bentuknya seperti vas bunga. Oh, Ah, betul. jadi ngepas banget sama Oh. bodinya dia. Iya. Terus mulutnya itu buat naruh bunganya. Oh, gitu. Jadi Siap. koi itu kui, Iya. Q, O. tapi yang kita apalin tadi Binatangnya? vas. Oh, vas bunga. Oke. Koi vas. Vas ya. Oke. Koi vas. Berarti sudah sampai Ki ya? Ah. Oh, sekarang sudah mulai hafal semua. Saya yakin pemirsa juga ngerasain gini kalau memang dia. Oke. Sekarang habis Ki apa kira-kira Mbak Ami? Rusa. Rusa. Rusanya gimana? Jadi suami saya berburu kepala rusa, terus Oh, pulang-pulang bawa kepala rusa ya? kepala rusa. Terus? Kita awetkan, ini cuma cerita Iya, ya, jangan iya, tiru jangan ya. ditiru ya. Kita awetkan, lalu kita pasangin lampu yang agak-agak horor, Oh, gitu ya. matanya menyala, Oh, gitu ya. terus Mulutnya baru menyala. mulutnya juga, wah jadi serem nih rumah. Oh, jadi horor gitu ya? Jadi horor. Tapi kalau saya kok seneng ya sama horor. Jadi kalau seandainya di kantor itu kalau saya dapat banyak penjualan tuh, saya mengharapkan horor dari bos saya. Ini kalau kayak gini saya jadi nggak mau pulang. Oh, Tapi gitu itu ya? tahu ada, Oh, jadi gitu. udah ada. Oh enggak, Kepala Pak, ini, rusanya. karena kalau di kantor itu pegawai-pegawai itu senang sekali kalau dapat horor dia dari bosnya. Oh, horor, iya horor. Oh, itu horor ya? Oh, salah. Saya juga suka. Oh gitu ya? Luar biasa Oh gitu ya? sukanya. Oke baik. Setelah HIJK OPIR tadi itu sudah ya. S sekarang Mbak. S Ya. itu sapi ya. Iya, S. Sapi itu karena dia disuruh membajak ke sawah. Terus mau motor? ke rumah majikannya karena dia tidak tidur di kandang, tidurnya dikasih kamar yang ber-AC. Oh gitu. Tapi di AC ya? Tidur di AC karena kita saking sayangnya sama hewan jadi Iya. kita anggap suatu keluarga. Oke. Akhirnya? Tapi kalau suruh masuk saya haruskan dia keset dulu. Oh. Habis bajak kan sawah rumah saya Iya, kotor benar. lagi. Iya. Kayak gitu. Agak-agak menyimpang ini. Oh gitu ya. Jadi ini sapinya sapi nekat juga nih. Iya, Sapi canggih juga. Sampai ya? nekat terus keluarga ini keluarga baik. Oh iya gitu ya. Sangat penyayang binatang ya. Binatang. Jadi keset dulu ya. Keset Jadi dulu. sapi yang diapain apa Mbak Ami tadinya? Keset. Oh, sapi kesetnya sudah sekian banyak ya. Iya, siapa ceritanya malah nggak iya. Gitu ya. Iya, malah serangkai dari cerita. Nah, oke. Baik lanjut pengen ST sekarang apa Mbak Ami? T itu Binatangnya apa? tikus ya. Tikus. Terus? Tikus itu berarti tadi itu Apa pemirsa ingat? Pemirsa tinju ya. Tikus tinju terus tikus. tinju yang di Tyson tikus. itu tinju Sama? sama adu tandingnya sama tikus Iya. raksasa. Giginya gede, Bener. 2 biji, buntutnya Oh. panjang, Oh. hitam. Begitu melihat Begitu lihat bisa kabur, Kabur, ya. menyelamatkan diri. Iya, oke. Lalu udang. Udang gimana udang? Kalau saya ingin menyarankan ke pemerintah, Iya, pemerintah. bahwa uangnya itu kita kasih profil udang, biasa pahlawan. Oh gitu. Pahlawan bukan kita tidak menghormati pahlawan, sekali-kali ganti. Oh gitu kan? Iya, betul. Loh, itu udang itu menghasilkan devisa banyak loh. buat Iya. negara. Jadi ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja Itu ya. salah satu asli Indonesia. Jadi gitu kita ya. tempel udang, tapi udang yang benar-benar seperti pahlawan. Jadi Oh, tetap gitu. pakai topi pahlawan. Oh, kayak pakai pahlawan, ya? kayak rumah, tetap. Oh, pistol juga kalau gitu. Panas.
dulu belum ada pesta Oh, katanya. oh gitu ya. Oh. Bambu kuning boleh. Oh, bambu kuning ya? Iya, kalau Oh, mau gitu. panas. Iya, iya, seperti iya, itu. iya. Jadi bambu kuning ya? Oh, oke, bambu kuning. Oke. Setelah apa Mbak Mi tadi? Pemirsa? V ya. V, Ini memang V-nya tadi? agak susah karena saya ngebayanginnya apa tadi? Ular ya. Iya, Viper. Viper itu ular berbisa. Iya. Ketika saya semangat pagi pengen setor uang karena dapat honor dari tadi. Dapat honor apa? Honor. Oh, honor. Honor dari kantor. Iya. Saya setor uang. Wah, saya kaget karena telernya isinya itu Semuanya Viper, ya? iya. Itu semua ya? Berbisa Wah. semua. Nah, ya jadi saya nulis setoran tunai itu sambil ketakutan. Oh, sambil ketakutan ya? Luar Gitu biasa ya? pas dingin. Iya. Mm-mm. Oke. Setelah V, berarti V itu apanya berarti? Kita bank. Bang ya, Betul. oke. Jangan lupa itu Iya, ya. ceritanya doang. Iya, ceritanya doang. Nggak apa lagi nanti ini ya. Oke, jadi pemirsa juga begitu. Jadi juga jangan hafalin ceritanya aja, tapi juga itu hanya apa sebagai ya? membantu, Iya. sebagai itu supaya kita visualisasi hafalannya lebih Benar. jelas ya. Sekarang setelah V itu apa? W ya? W-nya apa tadi? Walabi. Oke, Jadi gimana walabi walabinya? pada kata Bang Yop itu tadi sejenis kanguru Ya. yang jenisnya Ukurannya lebih kecil, Nah, iya. Walabi itu Raden Arya Kartini Iya, benar sekali. itu naik walabi. Iya, pakai sanggul gitu juga. Pakai ya? sanggul, tetap pakai kebaya. Iya. Jadi lucu banget. Begitu dong mereka. Iya, gitu. Yang lucu lagi saya ngebayangin pakai kebaya sama sanggul. Pakai kebaya sama sanggul gini. Jadi Kayak begini. Kartini zaman sekarang mungkin Kartininya sedang berkunjung ke OC kan Gitu kita ya. nggak tahu. Oh, gitu. Iya. Banyak walabi kan di OC. Iya. Oke, baik. Terus walabi W X-nya dia apa? Yaitu hewan yang sering kita kenal loncat-loncatan tapi agak memaksa Iya. kodok menjadi sodok. Oh, kodok menjadi sodok. Iya, oke. Dia ini kodok yang lumayan berbeda karena dia ngemilnya tuh ngemil kapur. Oh, ngemil kapur ya? Biasanya Bukan ngemilnya kacang ya? biasanya nyamuk kan ya? dia ngemilnya nyamuk. Oh, gitu. Tapi request request. menunya ganti. Oh, gitu, bosen dia. Bertahun-tahun berabad-abad. Berarti nyamuk. kalau dia lagi mau makan perginya ke SD Impress? Iya, SD Oh, Impress oke. gitu. Jadi Atau ke ini ya, toko buku. Oh, gitu. Nyari kapur. Oke, gitu. berarti sekarang kodok yang dihafalin adalah kapur. Kapur apa kapur biasa? Oh, kapur aja. Oh, kapur aja. Jadi kan Kalau pakai- kodoknya udah dipaksakan, satunya enggak. Oh, jangan gitu ya. Kapur. Oh, Kita iya. kenapa benda kapur kan? Iya. Oke, sekarang sodoknya sudah XY sekarang, Mbak. Y-nya itu Tadi binatangnya. yang tadi macam sapi ingat nggak? Ya. Benar sekali. Iya. Gimana? Jadi yaknya itu lagi ada pesta duren, jadi Oh. ada yak yang manjat ke pohon duren, Iya. ada temen-temennya yang Belah dibawa duren. lagi belah duren, Oh, gitu. kayak gitu. Nah jadi yaknya lagi pesta duren, Gitu. kita hafalin yak kita hubungkan dengan duren. Oke, yang terakhir Z-nya tadi apa? Zebra ini Langsung wah hafal langsung zebra. apa nih kalau zebra? Soalnya saya memang di otak banget saya ya. Oh. Kebetulan papa dari departemen perhubungan kereta api, jadi Oh, sering gitu, pantesan. Iya, sering banget naik kereta api. Iya, Kereta iya. apinya itu dibentuk seperti zebra, panjang, Oh. berwarna-warni, kepalanya dibentuk zebra juga, tapi yang menyeramkan dari mulai masinis sampai dengan kondektur, pemeriksa karcisnya Iya. zebra semua. Luar biasa, Mbak Ami benar-benar kayak gitu. Baik. Ternyata gampang banget. Ketika saya Bisa tadi ternyata ya? 26 pertama, saya nggak yakin banget. Ngomong. Jangankan 26, 5 aja saya mundur deh kayaknya. Gitu ya? Tapi Oh. kayak bikin cerita, Benar. menyenangkan. Ingat ya sekarang Ya ya. besok saya bangun pagi, Sebentar. langsung ayam. Gitu ya. Sebentar. Saya mau ngomong dulu mau kasih tahu dulu sama pemirsa. Tadi kan udah tuh Mbak Ami. Iya. Coba saya acak nih Mbak Ami. Ingat nggak Mbak? Jeng jeng jeng. Nah, kalau nggak ingat ya, Mbak Ami harus beliin saya nasi padang. Oh, nasi padang gitu ya. Gitu ya. Boleh Oke. boleh. Baik, sekarang mudah-mudahan nggak ingat ya. Oke. Ya Bismillah. Bismillah. Sekarang saya minta huruf L. L itu lintah, berarti bajunya dibikin dari bahan lintah. Waduh, langsung bisa. Nggak jadi nasi padang. Jangan pilih 1 dong, 10, 5 deh 5. Oh, gitu ya? Ya. Oke, saya minta huruf B. B itu kan bebek ya. Tadi bannya meletus tuh. Oh, iya, Ya benar. udah bebeknya kita bawa bebek jadiin ban aja. Oke, sekarang saya minta huruf W. W itu walabi. Hmm. Raja Adan Kartini yang tadinya ada di Indonesia main ke Australia, ketemu walabi, naik walabi pakai kebaya pakai sanggul. Nah, dapat nasi padang juga. Sekarang kalau H. H itu kita pakainya
tadi. Nah, dapat nasi padang kita. Tadi coba yang- harimau. Harimaunya ketahuan lagi. Harimaunya diputusin pacarnya lewat telepon. Waduh, Jadi nangisnya. Oh gitu ya. Oh gitu. Aduh ya, saya nyerah aja kalau gitu. Ya. Dari semua saya bisa apa bisa ya, apa kalau semua nih? ya. Waduh repot nih. Jadi kalau udah begini nih gimana nih? Kalau gitu mudah-mudahan ya pemirsa juga bisa bisa. Kayaknya tadi pemirsa kita coba ya. Iya kan coba. Ini saya yakin di rumah juga bisa nih kalau dia mau mempraktekkan. Kamu sambil ketawa-ketawa kayaknya tadi membayangkan. jadi lucu semua sih ceritanya. Begini masalahnya Mbak Ami ya. Ini kalau di model NEMOS ini ya, NEMOS ini kalau begitu sudah di awalnya ya sedikit lama, sedikit juga lamanya. Tapi setelah ini Mbak Ami akan ingat terus sampai kapanpun. Oh gitu. Ya. Jadi kalau saya ketemu Bang Yor 1 tahun Iya. kemudian Kartininya nengok lagi, saya pasti apa? Jadi bahkan kalau nanti kan kita mau ngadain seminar Mbak Ami ya. Betul. Di seminar ini akan saya buktikan lebih dari 60 kata langsung dihafal sampai pulang akan ingat terus. Ya. Metodenya nggak cuma ini doang. Iya, bukan ini aja. Jadi begini, teknik-tekniknya ada yang kalau menghafal angka gimana, ya. Kalau menghafal istilah asing. Setelah ini kita tes istilah asing ya, Mbak Ami ya. Betul. Oke. Jadi pemirsa, sekarang kita masuk ke yang istilah asing, ya. Oke, untuk istilah asing, Mbak Ami, ini yang mau kita hafal. Pemirsa bisa lihat, ini yang kita hafal ada beberapa istilah asing. Ada alliterate, ya, ada casual dan sebagainya, ya. Artinya itu di sampingnya, ya. Alliterate itu bicara saja, casual itu baju jubah dan sebagainya, ya. Ini cuma ada sekitar 12-an ini, ya, kalimatnya ya. Oke. Sekarang cara menghafalnya, ini dibuat tadi kan pakai lokasi, ya, pakai urutan. Kalau ini enggak, ini diganti dengan satu nama, tapi yang aneh yang bisa dibayangkan. Ya. Oh gitu. Jadi kalau nama-nama atau istilah itu bisa menggunakan teknik ini. Ya, ini namanya teknik asosiatif. Bahasa Ya. asing juga bisa. Bisa asing, bahasa asing juga bisa. Mau bahasa Iya, Arab kayak Itali itu Jepang bisa. gitu ya. Jepang, ya. Nah, untuk mengetahuinya saya kasih contoh. Ini dari sini sudah ada yang namanya beberapa yang mau kita hafal. Silakan Mbak Ami kita mulai. Ini Mbak Ami belum pernah lihat ini ya? Belum Oke, belum tahu, belum pernah lihat dan Belum belum lihat. tahu metodenya seperti apa. Oke, baik ya. Jadi caranya gini ya. Alliterate, bicara dengan sajak ya artinya ya. Cara menghafalnya kasih asosiatif ya. Ali, anggapnya nama Ali. Ali sedang bersajak sama bunga teratai. Bersajak maksudnya berpuisi. Berpuisi, bicara sama bunga teratai. Berpuisi. Jadi, berpuisi dengan. jadi Ali sedang bersajak sama bunga teratai ya. Sudah, langsung ke bawahnya. Kesok. Kesok itu ngeces. Ini kan yang artinya kan baju jubah, Pak. Iya. Oke, pemirsa tahu baju jubah. Nah, cara menghafalnya kan begini pemirsa ya. Ngeces HP sampai oke, sampai penuh maksudnya. Sampai oke. Terus HP-nya dikasih jubah. Nah, oke. Oke, selanjutnya perfantori. Kalau baca ini bahasa Indonesia perfantori ya. Acuh tak acuh. Ya. Nah, menghafalnya gimana? Ngeper. Jadi bayangkan saya ini pakai per. Ini kan fun story. Berarti itu dong. Ngeper, toing gitu ya. Nah, itu kan cerita yang menyenangkan, fun story. Tapi dicuekin sama orang. Karena yang dihafalkan acuh tak acuh. Jadi saya pakai pen, toeng, tapi sama orang dicuekin, nggak ada yang nggak aneh gitu. Nah, padahal itu sebenarnya fun story. Jadi perfantori itu acuh-acuh ya. Yap. Oke. Di bawahnya perfantori ada conclude. Ya. Nah, cara menghafalkannya adalah bayangkan ada pesawat Concorde tahu? Nah, pesawat Concorde itu ludes, ya terbakar, berakhir dia. Ya. Concorde ludes, ya karena dia terbakar. Ya, oke. Conclude itu berakhir, mengakhiri ya. Jadi karena dia terbakar, ya ludes dan berakhir dia. Ya, oke. Terakhir lagi. Selanjutnya di bawahnya ada dokter. Dokter. Nah, bayangkan karena yang diawal kan buruh pelabuhan. Bayangkan ada seorang dokter yang dia bawa stetoskop, baju dokter, tapi kerjaannya cuma jadi buruh pelabuhan. Bayangkan, kan dokter harusnya kan jadi jadi staf ahli di rumah sakit. Klinik. Tapi dia jadi buruh pelabuhan, lalu bawa stetoskop. Nah, bayangkan ini seaneh mungkin. Sama dengan yang tadi, semuanya harus dibikin seaneh mungkin, ya, seunik mungkin biar mudah diingat. Ya, oke. Selanjutnya di bawahnya dokter ini ada sepia. Sepia ini artinya coklat. Bayangkan
yang namanya Sheila on Seven itu nyanyiin lagu Sepia di atas panggung sambil makan Silver Queen. Sambil makan coklat ya? Iya, ya karena Sepia itu coklat ya. Oke, di bawahnya Sepia ada Philip. Philip itu artinya penyegar atau perangsang. Lampu. Nah, lampu Philip. Kalau saya menghafalkannya begini, Mbak Ami boleh menghafalkan cara lain, ya Lampu silakan. Philip, penyegar, Lampu Philip, begitu di setel langsung seger, itu kan lemes, begitu setelin lampu Philip langsung seger. Kalau saya jalan-jalan ke Filipina biar seger. Silahkan pemirsa boleh menggunakan teknik saya atau pemirsa sendiri atau Mbak Ami silahkan, karena ini bebas dan ini kreatif ya. Yang penting fun. Sekali lagi, kalau kondisi fun, otak kita jauh lebih refresh ya. Oke, selanjutnya setelah Philip yang dihafal adalah Tomcat, kucing jantan. Bayangkan Tom, si kucing pemberani yang takut sama jari tikus. Tomcat itu ternyata kucing jantan ya. Oke, di bawahnya Tomcat ada Wild yang artinya ratapan atau tangisan ya. Oke, cara menghafalnya kalau Mbak Ami terserah. Wild itu kan mirip dengan lail. Jadi kalau orang Islam itu ada sholat lail, sholat malam, tahajud ya. Sholat tahajud atau lail itu dia meraung menangis waktu sholat lail. Karena wail itu artinya meratap atau meraung-raung ya. Oke, setelah wail ada turbin. Turbin ini keruh ya. Turbin, kalau tahu turbin kan muter ya. Nah, bayangkan turbin itu di dalam air berputar, lalu akhirnya airnya menjadi keruh ya. Oke. Di bawahnya turbin ada ruminan. Ruminan ini memamah biak. Kalau saya membayangkannya Arumi, tahu Arumi? Arumi itu dia seorang sufi, tapi dia menari. Dia kalau menari itu, kalau di Turki menari yang muter terus nggak berhenti itu Arumi itu yang ini. Saya tahunya Arumi yang lagi ada di Papua. Oh, Arumi artis itu. Nah, apa ya? Boleh silakan. Gimana Aruminya gimana? Arumi yang cantik begitu. Yang cantik begitu. Sayangnya dia memang biak ya. Tapi memang manusia memang juga makhluk yang memahami ya. Jadi bayangin aja Arumi dia makan tapi dia memahami ya. Oke. Silakan nggak apa-apa. Mbak Arumi minta maaf ya kalau udah pas nonton ini. Oke, ini cuma buat teknik belajar aja. Oke, plesetan. Oke, di bawahnya ruminan Mama Biak itu denigrate ya. Oke. Denigrate ini mencemarkan nama orang lain ya. Saya minta maaf nih agak sedikit kotor ya. Jadi denigrasi busuk ini kalau orang Jawa bilang ngelekin orang lain. Jadi dia mencemarkan nama orang lain. Gitu. Mungkin kalau misalkan kita bisa lebih halus juga bisa ya. Gimana itu? Si Denny, Denny itu saya bisanya paling gerasi ya. Oh gitu. Si Denny boleh. Si Denny dihukum karena mencemarkan nama orang lain. Terus? Tapi dia dapat gerasi. Dari presiden ya. Oke, silakan itu juga lebih bagus ya. Si Denny mencemarkan nama orang lain akhirnya dapat gerasi. Ya. Berarti Denny great. Iya, kan di penjara, tapi ternyata dia dapat potongan. Potongan itu kan grace. Iya, gerasi ya. Oke, baik, boleh. Sekarang saya minta Mbak Ami sama pemirsa di rumah ini untuk mengulang dari awal. Ya, oke. Baik. Oke, gimana Mbak Ami? Tadi kan kita sudah coba, sekarang dites ya, bisa apa enggak ini hafalannya. Ini buat pemirsa di rumah juga kita lihat kira-kira kalau pakai cara tadi bisa hafal apa enggak, ya. Oke, sekarang ini kan Mbak Ami baru pertama kali dan pemirsa juga baru pertama kali. Kita tes aja. Setelah ini bisa ingat enggak? Ya, sekarang yang pertama alliterate, ya. Alliterate itu ingat nggak? Alliterate itu bersajak di depan bunga teratai. Jadi membaca dengan sajak. Bicara dengan sajak. Oke, baik, benar. Itu alliterate. Terus ada kedua kesok. Nggak apa, lihat linknya, tulisannya aja kan belum nggak ada itunya. Nggak ada artinya ya. Nggak ada artinya ya, oke. Terus kalau kesok itu HP dicas sampai oke, sampai cash oke ya kan, sampai oke. Lalu diberikan baju jubah. Oke, dikasih jubah. Jadi cash itu baju jubah. Oke. Sekarang perfantori ada orang ngeper itu kan
seperti Fun Story, Mm-mm. tetapi Ceritanya fun. dicuekin, berarti Tapi acuh tak acuh. jadi meskipun udah begini-begini orang nggak ada yang perhatiin Oh ya. gitu, ya. Oke, Jadi Fun Story. Fun Story acuh tak acuh. Oke, Lalu bisa ya. Yang keempat, conclude ya. conclude apa? Conclude itu pesawat Concorde Ya, Concorde meledak, ludes, berakhir. Jadi conclude, mengakhiri. jadi conclude itu mengakhiri ya. mengakhiri. Oke. Sekalian pemirsa di rumah juga nyoba ngetes, ini benar-benar bisa hafal nggak? Ya. Oke. Lanjutin lagi Mbak Ami, di bawahnya conclude ada dokter. Dokter itu Gampang nih. dokter Ya. yang pakai lengkap dokter, Iya. harusnya kerja di klinik, tapi Iya. kerjanya menjadi buruh pelabuhan. Iya, cuma jadi guru pelabuhannya. Oke. Di bawahnya dokter ada? Sepia. Iya. Sepia ini Sheila on Seven, Aha. nyanyi lagu yang terkenal dulu ya, Ya. Sepia Aha. sambil makan coklat. Benar. Jadi sepia? Coklat. Oke, coklat ya. Oke. Di bawahnya sepia ada? Sepia itu ada Philip. Ada Philip Ah, ya. Oke, gimana? Jadi jalan-jalan ke Filipina, pengen jalan-jalan ke Filipina Iya. nih buat penyegaran. Oh, jadi Philip? Penyegaran atau perangsang. Oh, perangsang ya, biar seger ya. Iya, biar Kalau tadi Mbak Ami kan pakai lampu Lampu Philip, begitu Philip, dinyalain nyalain, langsung langsung seger. segar. Ya, oke, boleh, boleh. Mm-mm. Di bawahnya Philip ada? Ada Tomcat ya. Tomcat. Tadi Tomcat gimana? Tomcat itu si Tom adalah kucing jantan Iya. yang takut sama tikus. Iya, sama jadi tikus. Jadi Tomcat? Cat itu kan kucing. Iya. Kita udah tahu semuanya, Oke. kita tinggal namain si Tom. Jadi Iya. kucing jantan ya. Kucing jantan ya, jadi Ah, Tomcat. Oke, di bawahnya Tomcat ada? Ada Wail. Wail. Gimana Wail? Wail ini kalau kita sedang sholat malam, kita Malam? kan meratap, Meratap, dan menangis ya. Oh. meraung ya. Iya. Meratapan atau raungan. Jadi sholat malam itu namanya Wail ya. Iya. Jadi Wail itu ratapan atau Meratapan. Perhatikan, pemirsa ini sudah hafal yang tadi Mbak Ami nggak yakin banyak ya. Nanti saya ulang lagi yang ABCD nanti Mbak Ami. Oh, Boleh iya. takut pasti hafal nanti ya. Balik lagi nih. Balik lagi nanti, tapi 26 sebentar lagi. ini tes dulu yang ini ya. Oke. Setelah di bawahnya Wail ada turbit. Ingat nggak turbit? Turbit itu turbin memutar di laut. Iya, boleh. Dia menjadi keruh. Jadi keruh. Jadi Airnya muncul. jadi keruh. Jadi turbit itu Keruh. Oke, ini tinggal 2 lagi nih. Ini kalau sukses nggak jadi kasih makan saya nasi padang ya. Oke, baik. Ruminen di bawahnya turbit apa? Kalau ruminan itu Arumi itu Iya. yang lagi terkenal ya, maaf ya Mbak Iya. Arumi. Oke. Ternyata kalau memakan itu memamah biak. Memamah biak ya. Oke, jadi ruminen itu? Memamah biak. Oke, yang terakhir denigrate. Ini mudah-mudahan nggak bisa biar saya dapat nasi padang. Iya. Si Denny itu dihukum Ah, dan dimasukkan penjara, tapi gara-gara apa? gara-gara mencemarkan nama baik Mencemarkan orang nama baik lain. orang. Terus Lo terus mendapat grasi, Grasi. gration ya. Gration. Ah, Jadi denigrate itu? Denigrate itu mencemarkan nama baik. Nah, Iya. jadi sekarang sudah bisa yang itu. Coba pemirsa di rumah juga sambil ngetes, kira-kira benar bisa. Sekarang saya langsung ngetes Ami, saya acak, tapi mulai dari ABC tadi Mbak Ami, ya. Oh, yang Oke, yang tadi ya. Oke. Yang urut ya. Yang urut ya. Sekarang oke. Saya tanya sama Mbak Ami, ya. Saya minta huruf C. C itu cacing, sendoknya dia terbuat dari cacing. Oke, benar sekali. Saya minta huruf N. N itu naga, lukisannya berupa naga. Oke, itu naga lukisan. Mm-mm. Oke, saya minta huruf Z. Z itu zebra, keretanya berbentuk zebra. Oke, saya minta huruf B. B itu bebek, bannya dibuat dari bebek. Oke, saya minta perfantori. Perfantori itu ngeper itu berupa fun story, Aha. tapi dicuekin Oh, jadi oke. acuh tak acuh. Ya, oke, saya minta yang mana yang enggak ngerti nih. Conclude. Conclude itu pesawat Concorde terbakar, ludes, jadi conclude berakhir. Oh gitu. Jadi conclude berakhir ya. Conclude berakhir. Oh bener semua Mbak. Padahal saya baru tahu. Nah itu, saya sih seneng kalau Mbak Ami pintar, tapi ya saya nggak senengnya jadi nggak dapet nasi padang. Ya, oke. Kalau turbit. Turbit itu kita ngambil visualnya disamain dengan plesetan turbin, Iya. ditaruh di bawah laut, Aha. karena muter terus, Akhirnya? ada debu-debu jadi keruh airnya. Oh gitu ya. Wah tepuk tangan ini.
Pemirsa juga ada Dapat pesan ya? buat Dapat Bang. hadiah dong. Oke, jadi hadiahnya nggak jadi beli nasi padang. Jadi begini pemirsa, setelah dicoba memang hasil luar biasa. Bahkan nanti kalau di seminar itu terang tekniknya ada banyak banget, ada 16 lebih. Yang baru saya kasih tahu cuma sedikit, cuma 3, 4 tadi sama sedikit ini. Nanti untuk angka lain lagi ya. Nah ini akan kita bahas nanti di seminar. Insya Allah yang akan kita adakan setelah pemirsa membeli DVD dari kita. Baik dari saya untuk sementara cukup sekian. Sukses, hebat belajarnya, ingatannya kuat ya. Sukses buat seluruh peserta SQL, baik orang tua maupun anak. Dari saya kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.